audio, audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan membahas lagi ya tentang case when statement. Oke, jadi di video sebelumnya yang ini teman-teman bisa dilihat dulu. Kita baru membahas kurang lebih teori gitu ya, teori tentang cara menggunakan case when statement. Untuk video kali ini supaya teman-teman lebih paham, saya ingin ngasih beberapa contoh dan gimana cara ngerjainnya gitu ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru datang ke channel saya, selamat datang dan semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa nonton dulu video-video sebelumnya supaya teman-teman nyambung dengan pembahasan kita hari ini. Oke, hari ini kita akan bahas kurang lebih ada 3 case ya. Jadi sebenarnya case when statement itu penggunaannya ya, atau kemungkinan digunakan untuk apanya tuh banyak banget gitu, nggak ada limitnya gitu, nggak ada batasnya. Tapi supaya teman-teman lebih paham, saya akan ngasih contoh beberapa gitu, dan mungkin dari yang mudah sampai yang sedang lah gitu, nggak sampai yang sulit kok, tenang aja. Jadi teman-teman langsung kita bahas aja ya. Jadi kalau misalkan nanti di kemudian hari teman-teman nonton video saya dan punya pertanyaan, teman-teman bisa kontak saya via sini. Teman-teman bisa lewat X atau Twitter, ataupun bisa lewat Instagram saya, ataupun bisa lebih enak sebenarnya lewat LinkedIn aja sih ya kalau soal profesional. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi kita punya persoalan yang pertama nih. Kita diminta mengkategorikan harga barang ya menjadi 3, yaitu ada harga barang yang low, ada yang medium, dan ada yang high. Nah, ini kriterianya seperti ini. Kalau misalkan harga barangnya kurang dari atau sama dengan 50.000, itu masuk kategori barang low. Oke. Nah, kalau harga barangnya antara 50.000 sampai dengan 100.000, berarti 50.000 sampai 100.000 nggak termasuk ya. Kan di antara gitu di sini. Nah, itu termasuk harga medium. Nah, kalau misalkan lebih dari 100.000, ini masuk kategori yang high. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman nih punya tabel cuma seperti ini, cuma ada produk ID sama harga. Nah, teman-teman ketika mau membuat seperti ini, bukan berarti teman-teman nambah satu kolom lagi. Nah, kan menyusahkan gitu ya, ketika misalkan kita cuma keperluannya nih bukan keperluan seterusnya gitu. Kalau seterusnya mungkin oke lah. Tabel yang kita punya nih, anggaplah nih tabel yang namanya produk, kita tambahin satu kolom baru. Ya, query-nya juga kita update tentunya ya gitu. Query untuk membuat tabel itu kita update. Nah, kalau misalkan cuma penggunaannya sekali, 2 kali gitu ya, atau biasa kita sebut ad hoc report gitu ya. Nah, itu nggak perlu, teman-teman. Atau keperluan analisis tertentu, teman-teman nggak perlu bikin tabel baru. Nah, itu bisa kita solusikan dengan menggunakan yang namanya case when statement. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Langsung kita coba aja ya, langsung di The Beaver. Oke, nih ini saya udah buat ya tabelnya. Kita namain aja case yang pertama, terus case when yang kedua. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih, kita diminta tadi kriterianya lebih dari 100.000, berarti dia kan high. Kalau misalkan 50 sampai 100.000 dia itu medium. Kalau di bawah 50.000 dia masuk kategori barang yang low gitu ya secara harga. Nah, solusinya adalah seperti biasa teman-teman, select from ya, nggak jauh-jauh teman-teman. From-nya kita pakai case when 1. Lalu karena di sini cuma ada 2 kolom ya, kita tulis saja satu persatu teman-teman. Product ID ya, langsung kedua price. Nah, sekarang barulah kita menggunakan yang namanya case when statement. Cara menggunakannya seperti ini teman-teman. Kita ketik dulu case when ya, kan tadi kita masukin kriteria yang pertama ya, kita lihat sini. Kalau jadi caranya ini nggak harus kayak yang saya kerjain ya. Jadi ada beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman. Oke. Jadi misalkan kita mau mulai dari yang memenuhi kriteria yang high dulu. Jadi gini caranya. Jadi case when itu adalah kalau dibahasakan gini. Ketika bla bla bla, maka bla 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 gitu. Jadi gini, misalkan ketika harganya ya, price lebih besar dari 100.000, maka atau then dia masuk kategori barang yang harganya high. Seperti itu bahasanya. Lalu kita masuk kriteria yang kedua. When price
lebih besar dari 50.000, then dia medium. Nah, yang terakhir, karena kita cuma punya 3 kriteria ya, high, medium, low. Jadi gini, case when itu dia selalu ngecek baris per baris. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman ya. Kan kita coba dulu, kita buka ya. Select from case when. Nah, kan tabelnya seperti ini ya, teman-teman. Produk nomor 1 harganya 60.000. Jadi 60.000 itu dicek dulu. 60.000 itu masuk nggak kriteria ini? Lebih besar dari 100.000? Kan enggak ya, maka kriteria ini tidak dipenuhi. Nah, ketika kriteria ini tidak bisa dipenuhi ya sama nilai yang ada di sini, maka dia akan geser ke kriteria yang kedua. Nah, sekarang kita cek 60.000 itu lebih besar dari 50.000 dan kurang dari 100.000 nggak? Gitu. Nah, kalau iya, maka ya udah dia pasti medium. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu aja ya. Nah, kalau misalkan ini kita punya 3 kriteria, maka kriteria selain yang 2 ini kita masukkan dalam kriteria else. Nah, berarti else itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin selain itu ya, selain 2 yang di atas, maka apa gitu. Nah, karena kriteria yang ketiga itu adalah low, maka kita masukkan low. Seperti ini. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, keluarkan ya. Bener kan kalau 60.000 itu dia masuknya kategori medium. Lalu nih 160.000 dia kan lebih besar dari 100.000 ya, dia termasuk harga barang yang high. Terus kalau ini 40.000, nah 40.000 kan tidak lebih besar dari 100.000, tidak lebih besar dari 50.000, maka dia masuk ke kriteria yang ini, dia bisa memenuhi kriteria yang else, yang selain itu, makanya dia low. Begitupun seterusnya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk case when, supaya nama kolomnya itu mudah dipahami ya, sama mungkin kalau kita yang query kita paham gitu. Tapi kalau misalkan orang lain yang baca mungkin jadi bingung. Nah, makanya di setelah N ini teman-teman bisa menggunakan namanya alias. Nah, alias itu untuk mengganti nih. Ini namanya kan masih case ya, nama kolomnya. Nah, teman-teman bisa tulis kayak gini. Case, ya gini ya, NS price kategori. Jadi teman-teman mau ngasih nama kolomnya itu apa, ditulis di setelah S ini. Coba kita jalanin lagi ya, ntar kita bandingin. Nah, ini teman-teman kalau kerjaan jadi seorang data scientist atau analis ya seperti ini. Ya, jadi persoalannya macam-macam, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang jelaskan ya. Ini adalah ID produknya, lalu ini harganya, dan ini price kategorinya. Dan teman-teman nggak perlu bikin kolom baru gitu. Ini dengan menggunakan case when statement ini udah bisa menjawab, udah bisa menyelesaikan permasalahan yang pertama tadi. Oke, kira-kira gitu ya untuk persoalan yang pertama. Oke, kita akan balik dulu ke PowerPoint-nya untuk kita lihat persoalan yang kedua. Nah, kita diminta seperti ini. Ini mulai agak banyak nih permintaannya nih. Kita punya sebuah tabel yang namanya tabel pesanan atau order biasanya. Terdiri dari order ID, item ID, quantity atau price. Quantity ini jumlah barangnya ya, teman-teman. Ini ID barangnya, ini harganya. Kita diminta nih untuk ngisi ini. Revenue, discount rate, dan discount. Nah, revenue itu artinya omset ya. Kalau dalam bahasa awamnya omset lah. Omset itu rumusnya adalah kuantitas barangnya dikali harga barang satuannya. Nah, berarti ini kali ini ntar jadi revenue. Nah, discount rate dan discount ini nanti berdasarkan ini, teman-teman. Jadi, biasanya ya, kalau di toko-toko grosiran gitu, semakin banyak kita beli, ya, kita berbelanja, biasanya ada diskonnya. Gitu. Nah, kalau di sini kebetulan konsepnya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan omset dari satu transaksi, misalkan kamu nih beli sama saya gitu, beli apa ya, barang A lah, total pembelanjaannya tuh 1 juta gitu. Nah, 1 juta itu kan berarti di atas 500.000 ini ya. Nah, kamu tuh dari nilai 1 juta itu akan dapat diskon 15%. Jadi 1 juta kali 15% berarti 150.000. Jadi kamu cuma perlu bayar 850.000. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan revenue-nya antara 200 sampai dengan 500.000, itu dapat diskonnya 10%. Kalau di bawah itu, ya udah itu mah bukan pembelian yang besar gitu, dianggapnya gitu ya, pembelian retail lah. Kamu nggak dapat diskon, kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan kita punya data seperti ini aja nih, tabel ini, dan kita mau ngisi ini, nah teman-teman lagi-lagi nggak perlu bikin tabel baru gitu ya. Kalau misalkan keperluannya untuk analisis,
Ya, kalau analisisnya maksudnya bukan data ini nggak akan selalu dipakai setiap hari gitu. Kalau misalkan memang akan dipakai setiap hari, kemudian hari akan diminta lagi kayak gitu, lebih baik memang desain tabelnya udah ada kayak gini dari sananya gitu. Tapi kalau misalkan memang adanya cuma ini ya mau nggak mau kita harus menggunakan case when statement. Oke, langsung kita geser aja ke The Beaver ya, teman-teman, untuk menjawab persoalan yang seperti ini. Oke, kita geser. Oke, nah ini tabelnya udah saya siapin ya, scriptnya teman-teman, query-nya. Teman-teman, kita langsung bahas aja solusinya. Seperti biasa, teman-teman, kita select dulu. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman bisa langsung aja, daripada diketik satu-satu nama kolomnya, langsung select bintang aja, koma, langsung baru. Nah, kan tadi permintaan yang pertama kita diminta seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini ya. Ini kita close dulu aja. Kita diminta yang pertama adalah revenue. Nah, ini kalau ini nggak langsung pakai case when statement, teman-teman. Ini akan menggunakan operator matematika sederhana, yaitu perkalian. Nah, case when statement itu tadi kan ya di sini kita pakai tabel case when, kita akan mengalihkan quantity dikali price. Jadi cara menulisnya seperti ini. Quantity dikali dengan price. Nah, di sini pakai namanya alias ya, kita tulis kan ini namanya revenue ya. Nah, jadi kayak gini, kalau misalkan sampai sini aja kita cuma dapat gini ya. Jadi kita dapat sebuah informasi baru, data baru yang berasal dari perkalian antara kolom ini dengan kolom ini. 5 kali 100.000, 500.000, 13 kali 500.000, 6.500.000, dan seterusnya. Nah ini ya, ini penggunaan operator aritmatika yang dasar, yaitu perkalian. Bisa juga pembagian, bisa juga pangkat, dan bisa seterusnya. Oke, nah terus pertanyaan yang kedua adalah kita diminta menentukan nih, ini kalau misalkan dengan revenue segini, orang ini berhak mendapatkan diskon berapa persen. Nah, kita balik ke sini ya, teman-teman. Tadi syaratnya adalah kalau di atas 500.000 gitu pembelanjaannya, dia dapat diskon 15%, 200 sampai 510%, di bawahnya nggak dapat diskon. Nah, lagi-lagi kita menggunakan case when statement. Jadi seperti ini. Ya, case when. Nah, sekarang kita pakai lagi quantity kali price lebih besar dari 500.000, maka diskonnya tadi kan berapa? 15%. Nah, 15% nulisnya bukan seperti ini. Ya, nulisnya adalah 0,15. Ya, pakai bilangan desimal. Oke. Langsung kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah revenue di antara 200 sampai 500. Nah, ini mirip dengan soal yang sebelumnya, tapi tulisnya gini ya. Quantity kali price lebih besar dari 200.000 dan 0,1, artinya 10%, atau ditulis gini juga nggak masalah ya. Nah, selain itu ya berarti 0, dia nggak dapat diskon. Nah, ini udah bisa menjawab pertanyaannya discount rate. Coba kita lihat lagi kalau misalnya kayak gini gimana ya, discount rate ya. Nah, kelihatan ya, kalau dia 500.000 pas, dia masih 10%, karena yang masuk 15% itu adalah lebih dari 500.000. Kalau 501.000 atau 500.001 itu udah masuk tuh, maka dia harusnya 15%. Seperti itu. Nah, kan sekarang udah kejawab nih ya, yang kedua discount rate. Lalu sekarang kita pingin tahu diskonnya. Nah, diskonnya itu caranya seperti ini, teman-teman. Oke, caranya seperti ini ya, teman-teman. Kita menggunakan case when lagi. Jadi, case when itu di dalam sebuah query bukan berarti cuma bisa satu. Ini bisa juga beberapa kali ya kita pakai. Tapi tentunya ada beberapa pertimbangan ya. Jangan terlalu banyak case when juga. Oke, nah sekarang kita diminta nih. Kalau misalkan kita udah dapat revenue-nya, kita udah dapat diskon rate-nya. Sekarang kita ditanya lagi. Nah, dengan pembelanjaan segini, berapa besaran diskonnya? Jadi nominalnya itu adalah ini dikali ini, teman-teman. Nah, caranya nggak bisa langsung revenue dikali discount rate ya, karena ini bukan kolom yang ada dari sana. Jadi caranya seperti ini. Case when quantity dikali price lebih besar dari 500.000. Nah, ini mirip sama atasnya. Berarti caranya gini. 0,15 dikali
quantity kali price. Ya, paham ya teman-teman ya, artinya ini dikali ini, nanti pada akhirnya kayak gitu-gitu juga sih, atau ini kali inilah gitu, karena ini nggak bisa langsung dipakai ya, nggak bisa langsung dipakai ini kali ini gitu, nggak bisa, karena ini kolom hasil case when, bukan kolom yang ada aslinya dari sini gitu. Nah, kalau misalnya kedua berarti sama aja, ini tinggal kita copy aja nih biar cepet ya, kali quantity dan kali price. Sorry, salah ketik dikit. Nah, else-nya berarti ya 0. NS discount amount atau besaran dari diskonnya. Oh, ini kok ada case when lagi. Hapus aja nih. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita coba run. Nah, sekarang udah ketahuan ya. Jadi, kalau untuk menjawab pertanyaan seperti ini memang harus diresapi dulu gitu, dipahami dulu kriterianya. Biasanya emang yang sulit itu adalah memahami ini gitu. Ya, memahami kriteria-kriteria yang udah ditentukan atau diminta sama stakeholder atau ya anggaplah bos gitu ya, terus kita minta apa gitu. Nah, makanya muncullah seperti ini. Oke, kalau misalkan ini udah, kita akan geser ke case yang ketiga. Case yang ketiga nih agak beda sedikit ya, teman-teman, dibandingkan yang udah. Nah, sekarang kita langsung mulai case yang ketiga aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini salah satu contoh kerjaan yang saya handle juga gitu teman-teman. Kita punya data keluhan dari pelanggan gitu ya, macam-macam lah keluhannya, tapi ini bukan data beneran, nih data yang saya buat secara sintetis alias data abal-abal gitu, tapi kira-kira isi data yang sering saya lihat tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau namanya kita sebagai customer, ketika kita membuat laporan pengaduan, anggaplah kayak kita menggunakan PLN gitu kan, suka kadang-kadang ada mati lampu gitu ya. Terus pasti sama PLN-nya tuh dibuatin nomor keluhannya gitu ya, nomor tiket biasanya. Nah, ini di sini nomor tiketnya, teman-teman. Terus kita di dalam dunia customer yang berhubungan dengan customer gitu, pasti dicatat tuh. Tiket itu dilaporkan kapan, dibuatnya kapan. Nah, di sini ada waktu pembuatan tiketnya. Formatnya adalah biasa ya, dari bulan, tanggal, tahun, jam, menit, sampai detiknya kayak gini. Lalu ada juga kolom ketiga itu komplain kategori. Nah, biasanya kan komplain itu macam-macam ya. Ada mati listrik atau misalkan perangkat rusak lah, lain-lain lah gitu. Nah, terus ini ada isinya kayak gini ya, terkait tagihan, terkait masalah teknis dan lain-lain. Lalu sekarang kan kita udah zamannya itu komplain itu multi channel ya. Kita bisa komplain lewat Twitter, lewat medsos ya, apapun, Twitter, Instagram ataupun lewat Facebook gitu. Kita juga bisa komplain lewat email, bisa komplain lewat telepon, dan lain-lain. Nah, di sini kita diminta nih, kita punya standar gitu ya, di dalam sebuah perusahaan itu punya standar. Dan tentunya customer itu ketika berinteraksi sama sebuah perusahaan yang menyediakan jasa buat mereka, mereka tuh punya ekspektasi gitu, punya berharapan. Nah, perusahaan sudah menentukan, kalau misalkan pelanggan itu komplain lewat channel-channel tertentu, kita harus merespon dalam waktu berapa menit misalkan gitu. Nah, contohnya ini standar response time yang diharapkan, misalkan kalau misalkan pelanggan itu komplainnya lewat telepon ya, lewat telepon misalkan lewat berapa ya, kalau misalkan ke gawat daruratan kan misalkan 119 atau 911 gitu ya, kalau ke polisi 112 dan sebagainya lah itu. Nah, kalau misalkan lewat telepon, si perusahaan atau si customer service agent itu diharapkan merespon maksimal 3 menit ya, dalam waktu 3 menit. Lalu live chat ya, biasanya kalau di website atau di aplikasi itu kan ada kita chat gitu ya sama customer service, itu diharapkan 3 menit. WhatsApp 5 menit. Telegram itu aplikasi ya, bukan Telegram yang zaman dulu itu. Telegram aplikasi itu 5 menit, lewat website 10 menit, email 15 menit. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang sama gitu ya. Phone dan live chat sama-sama 3 menit. WhatsApp, Telegram 5 menit, website 10 menit, email 15 menit. Nah, ini kita juga bisa menggunakan case when statement untuk membuat ini. Ya, sebenarnya penerapan ini nanti kalau teman-teman udah bisa ini, gunanya bakalan banyak banget gitu, bisa diterapin di mana aja gitu. Tapi hari ini saya akan jelasin dulu caranya gimana. Oke, langsung kita geser lagi ke The Beaver untuk cari solusi ya untuk permasalahan ini. Oke, kita geser dulu ya.
Oke, teman-teman, udah geser ya ke The Beaver. Ini contoh tabelnya udah saya buatkan. Nanti teman-teman tinggal run aja, biar nggak usah input satu-satu. Nah, sekarang kita diminta nih solution ya. Seperti biasa, teman-teman, kita select from dulu. Nama tabelnya case when 3 ya. Oke, kita select all aja karena tabelnya kolomnya ada 3 tadi. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan, kalau di sini namanya expected response time. Tapi kalau misalkan sehari-hari saya sebutnya itu service level assurance gitu ya. Jadi kita sebagai perusahaan itu punya standar gitu. Kalau misalkan customer komplain, harus direspon dalam waktu berapa menit. Kalau lebih dari itu namanya melanggar janji. Istilahnya gitulah ya. Istilahnya gitu. Melanggar janji itu akan membuat customer kita nggak seneng gitu. Makanya kita harus punya standar ini supaya kita punya koridor gitu. Kita menjalankan operasional, kita punya standar. Kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang kan tadi standarnya phone dan live chat 3 menit. Nah, berarti caranya seperti ini, teman-teman. Lagi-lagi kita pakai case when ya. Case when, tapi ini sekarang ada yang beda nih. Kalau dari tadi kan kita cuma pakai lebih besar, lebih kecil, kayak gitu ya, masih pakai operator perbandingan atau comparison operator. Nah, sekarang kita pakai nama operator namanya in. Jadi segini, misalkan case when kan complaint channel. Nah, ini baru kita tulis in. Nah, tadi kan ada namanya phone and live chat ya. Phone, live chat. Seperti ini cara nulisnya. Itu kalau kedengaran suara ngeong itu ada suara kucing saya. Jadi biarkan saja. Oke, nah, maka 3. Jadi cara baca gini, teman-teman. Ketika complaint channelnya ya yang termasuk dalam telepon atau live chat, maka kita diharapkan merespon atau standar response time-nya ya, itu adalah 3 menit. Seperti itu. Lalu kita masuk ke kriteria yang kedua. Nah, complaint channel in. Yang syarat yang kedua tadi apa? Nah, ini ada yang sama ya, WhatsApp dan Telegram. Nah, sekarang kita masukin lagi. Caranya sama. WhatsApp dan Telegram. Nah, cara nulisnya gini. Nah, karena tadi standarnya WhatsApp dan Telegram adalah 5 menit. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, kan tadi kita udah 2 pakai in ya. Nah, sekarang karena di sini cuma ada 1 nih ya, yang website cuma nggak ada temennya nih, yang sama-sama 10 menit. Kita pakai tulisnya gini. When complaint channel sama dengan website, maka 10 menit. Jadi nggak berarti ketika kriteria yang pertama pakai in, kedua pakai in, ketiga harus pakai in juga, enggak gitu ya. Pakai lebih besar lebih kecil mungkin kalau misalkan kayaknya sih nggak mungkin sih ya, nggak nyambung soalnya. Biasanya tipe datanya kan sama gitu. Nah, misalkan kayak gini, website dan 10. Nah, karena ini masuk kriteria yang terakhir, biasanya selain dari phone, live chat, WhatsApp, Telegram, email, misalkan ada lagi di sini ada email, ada juga misalkan nanti suatu hari kita punya channel komplain baru namanya Twitter misalkan, atau misalkan Facebook gitu. Nah, mungkin itu bisa masuk ke else atau kita tambahkan di kriteria yang ini. Nah, tapi kalau di sini yang terakhir itu adalah email sendirian dia kan, ya udah tulis aja di else 15 seperti ini. Nah, di sini seperti biasa supaya bagus gitu ya, teman-teman, hasil analisisnya. Kita tulisnya NS ini ya, expected response time. Ini apa ini? Ada, ini kurang underscore. Nah, seperti ini ya, teman-teman, keluar nih hasilnya. Misalnya email bener kan dia masuknya, dia tidak termasuk phone, live chat, WhatsApp, Telegram, dan website. Ini 15 menit, phone itu 3 menit, WhatsApp 5 menit kan ya, dan seterusnya. Nah, ini penerapannya tuh, pokoknya makanya saya bilang case when itu memang harus sering-sering kita coba ya teman-teman, karena possibility-nya atau kemungkinan penggunaannya itu sangat luas. Jadi ini 3 contoh ini cuma sebagian kecil dari yang sering saya lihat, walaupun sebenarnya masih banyak sih contoh yang lebih kompleks tuh banyak, tapi untuk pembelajaran teman-teman di sini nggak apa-apa, coba dulu aja yang kayak gini. Yang pasti ketika teman-teman bisa menggunakan case when statement dengan benar, itu akan sangat membantu kita dalam menyiapkan data-data yang kita perlukan seperti ini. Oke teman-teman, kalau misalkan ngerasa video ini
bermanfaat ya untuk teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa videonya jangan berhenti di teman-teman. Pastikan orang-orang yang teman-teman tahu membutuhkan, kasih tahu dia juga gitu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.